kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang akan kita ajak bincang-bincang mengenai topik kita, yaitu olahraga Wing Chun. Wing Chun, gimana sih Wing Chun? Gimana? Bukan. Kita sapa dulu. Halo, ni hao. Oh gitu. Bingung nyapanya kayak gimana gini? Gini. Gimana? Gini. Gini. Nah, yang tangan kirinya Tangan di kiri. kayak begini, tangan kanannya ini. Kanannya gini. Oke, gitu. Ni hao, gitu ya. Gitu ya. Oke, selamat pagi. Ada Mas Ardian di sini ya, Ardian. seorang praktisi Wing Chun. Saya panggilnya Mas atau kalau guru Koko. di Wing Chun siapa sih? Sefu biasanya. Sifu. Ya, Sifu. Sefu itu bapak guru. Bapak guru gitu ya. Oke. Tapi kalau Mas Ardian sendiri sudah Sifu kan? Iya, sudah. Sifu Sudah berarti Sifu. panggilnya Mengajarkan. Sifu Ardian. Oke, baik. Sebelum kita panggilnya. ngobrol nih, katanya ada informasi juga. Oh iya betul, sampai lupa informasinya apa ya. Nah ini dia pemirsa, saat ini minat masyarakat untuk menghias halaman rumah dengan berbagai tanaman dekoratif sangat tinggi. Selain dengan tanaman bunga, ternyata tanaman bonsai juga bisa memperindah halaman rumah. Nah seperti apa cara merawat tanaman bonsai? Berikut liputannya. Bonsai adalah pohon yang memang sengaja dikerdilkan dengan tujuan membuat miniatur dari pohon asli yang besar dan tua di alam bebas. Bonsai merupakan tanaman yang cocok untuk diletakkan di dalam maupun di luar rumah. Untuk merawat tanaman kerdil ini, berikut hal-hal yang harus pemirsa perhatikan. Bonsai harus mendapatkan keseimbangan yang tepat antara penyiraman, paparan sinar matahari, dan pemangkasan sehingga bonsai tetap sehat. Bonsai selalu ditanam dalam pot yang dangkal. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan akar barunya, pot bonsai perlu diganti. Adapun cara merawat bonsai adalah bonsai tetap perlu dijemur. Namun, intensitas paparan sinar matahari perlu diwaspadai. Jika paparannya terlalu banyak, justru akan merusak bonsai. Agar bonsai selalu tampil cantik, perlu dilakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang kurang baik. Pemangkasan juga dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan cabang yang terlalu cepat. Pemberian pupuk harus dilakukan dengan dosis yang tepat. Cara berikutnya adalah mencegah penyakit yang menyebar, bisa merusak bonsai. Untuk itu hama jangan dibiarkan dan harus segera dihilangkan. Hama yang sering menyerang tanaman bonsai adalah ulat dan wereng coklat. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan hama tersebut adalah dengan menyemprotkan insektisida. Pemirsa, demikian tadi cara merawat tanaman bonsai yang tergolong cukup sederhana. Jadi bagi pemirsa yang ingin mempercantik halaman rumah, bonsai juga menjadi pilihan yang tepat. Desa Karyani, Bali TV. Oke. Saking penasarannya kita ya, begitu ada apa tapi gitu tadi kita ngobrol. bonsainya keren juga nih. Bagus, itu namanya bonsai kelapa. Oke, Jadi ini cara perawatannya lagi juga- happening ya, Jadi lagi happening ngetren banget ya. Banyak loh sekarang yang bonsai-bonsai itu, dan orang yang suka ya, hobi Betul, bonsai ya. kelapa ini juga sudah mulai Pohon banyak. yang tidak lazim di bonsai ya. Iya, jangan-jangan nanti kita berdua juga jadi bonsai. Jangan, durian yuk kali yuk. Susah. Oke, gitu ada ya. Sifu Ardian, seorang praktisi Wing Chun. Nah, ini mungkin pemirsa bertanya-tanya nih, Wing Chun ini sebenarnya olahraga apa sih? Nah, Seni bela diri. Sifu bisa dijelaskan nih sebenarnya olahraga Wing Chun ini yang aku tahu cuma wushu ya. Ya, Wing Chun ini salah satu kungfu tradisional yang berasal dari Cina bagian selatan. Nah, dia itu lebih banyak gerakannya di tangan. Ya, jadi lebih spesialisasinya juga jarak pendek gitu. Dan dari sini Wing Chun ini bisa dipelajari oleh semua usia sebenarnya. Dari anak-anak. Dari anak-anak, remaja dan dewasa. Jadi ini bertumpu pada kekuatan tangan. Iya, pada lebih banyak ke gerakan tangan. Kegerakan tangan Gerakan ya. tangan. Oke, kelenturan tangan, kecepatan tangan. Iya, betul. Jadi dulu pernah ada film juga ya yang cepet banget Betul, gerakannya betul, ya. betul. Itu ada salah satu film yang memang terkenal banget, itu sampai dibuat sequelnya kan 1, 2, 3 kalau nggak salah. Iya. Itu memang ininya dari sana atau gimana? Dari film itu dulu, ada film itu dulu, baru ada Wing Chun ini atau gimana sih? Sebenarnya Wing Chun itu sudah ada sebelum filmnya. Oh oke. Sudah ada sebelum Oke. filmnya. Jadi Wing Chun itu sudah ada 300 tahun sebelum. Jadi sekitar tahun 1600-an atau 1700-an pada saat di Cina itu dinasti Ming. Peralihan dari Ming ke Qing. Oke. Oh, oke. Nah, Gitu jadi ya. filmnya ini baru orang-orang aware setelah ada filmnya, orang-orang Wing Chun tuh bagus, kepingin belajar di mana gitu. Nah, baru orang mencari. Sifu Ardian waktu ngomong dinasti Qing itu langsung ngomong. Oke,
Oke, baik. Berarti memang sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya ya. Jauh itu sebelum di- filmnya, oke, ya. filmnya Sifu, mungkin, ini perkembangan Wing Chun sendiri khususnya untuk Indonesia atau ke Bali Di ini Bali, ya. gimana sebenarnya awalnya? Masing-masing perguruan kan pasti punya kisahnya sendiri ya. Kalau dari saya sempat belajar tahun 2010 itu, pada saat itu aksesnya memang sedikit sekali. Baru tahun 2012 saya ada Grand Master datang ke Jakarta, saya dari Bali coba ikut belajar ke situ. Nah dari sana saya begini, akhirnya dari 2012 itu saya terus belajar sampai sekarang. Jadi belajarnya ke Jakarta bukan ke Cina? Enggak, soalnya orang Cinanya yang ke Jakarta. Gitu. Ilmunya yang datang ke sini. Ya, benar ya. Jadi selama ini perkembangannya di Bali sendiri sudah ada beberapa perguruan atau apa namanya? Ya, tentunya sudah ada beberapa perguruan. Sudah ada beberapa perguruan dan di Denpasar dan di Badung itu saya rasa saya lihat sudah ada. Dan beberapa dari Sasana Wushu juga sudah membuat kelas untuk Wing Chun ini gitu. Oke. Peminatnya di Bali sendiri gimana nih? Banyak nggak ya? Kalau di tempat saya memang kalau dibandingkan 2 tahun terakhir agak menurun. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai diminati lagi gitu. Nah, ini tentunya juga perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Benar sekali. Sosialisasinya berbentuk apa Seperti ini? apa? Pertama kita dari perform di mall seperti itu. Kalau ada perform, ada event. Jadi masyarakat diperkenalkan ini loh Wing Chun seperti ini, atau ke sekolah-sekolah mungkin, sekolah-sekolah. Iya, sekolah juga. Sekolah juga sama. Oke. Siapa tahu nanti jadi salah satu ini ya. Ekstrakurikuler ya. ekstrakurikuler Nah, ini di dia. Ini sekolah. kalau di wushu atau olahraga seni-seni Bela yang diri lainnya, lain. itu kan ada yang namanya seperti nomor-nomor yang dipertandingkan. Ini di Wing Chun ini ada nomor-nomornya juga nggak sih? Seperti wushu seperti itu? Ya, ada. Sama dengan wushu ada taulu ya bagian jurus, perform jurus. Ada jurus Silim Tao, Chamkyu, Byuji, boneka kayu, senjata. Ada juga nomor cisau. Nomor cisau. Ya itu yang baru bertandingkan baru itu. Oke, berarti memang sudah ada ininya ya, kelas-kelas yang dipertandingkan juga ya. Oke, ini menarik sekali loh olahraga ini. Perempuan banyak ikut nggak? Perempuan ada beberapa yang ikut. Sebenarnya konsep Wing Chun ini digambarkan perempuan, karena perempuan itu kan lembut. Jadi Wing Chun harus lembut dan rileks. Jadi konsepnya Wing Chun lembut melawan keras. Iya. Gitu, lembut dan keras. Jadi perpaduan antara aku dan kamu. Perpaduan antara enggak, kalau kita berdua enggak sama-sama lembut. Oh iya, hati saya yang selembut salju ya. Oke. Latihan dasar apa sih Sifu yang harus dikuasai untuk mengikuti Wing Chun ini? Ya, pertama latihannya kalau di kungfu sudah jelas kan kuda-kuda dulu. Belajar kuda-kuda dulu, setelah itu kita belajar teknik tangan. Setelah itu kita merasakan tekanan. Jadi memang ilmu yang dipelajari bisa dipakai untuk membela diri. Itu. Jadi ini fokusnya tetap ke gerakan tangan, fokus kecepatan. Kecepatan, terus gerakan tangan. Memang kita ada gerakan kaki sedikit, tendangan, tapi lebih dominan ke tangan. Lebih dominan ke tangan. Di pikiran saya ini kebayang-bayang ini loh film itu gitu ya. Iya, nggak apa-apa, jadi setiap disebutin lihat aja. ya kalau Ip Man itu ya, jadi setiap Shifu bilang ada boneka kayu, terus kemudian ada gerakan tangan, itu langsung kebayang film itu gitu. Jadi memang seperti itu ya. Nanti akan ada praktek ya? Iya, Shifu ya. kita akan ada praktek. Oke, asik. mungkin kita bisa ikut kali ya. Kamu aja. Ini berbahaya nggak sih? Iya, berbahaya nggak ya? Yang penting kita bisa kontrol tenaga, itu Kontrol intinya. Ya, Kontrol tenaga. Kontrol tenaga, emosi gitu juga. Oh, jadi emosi juga perlu. Iya, jangan sampai nanti kalau kita pada tahap di awal kita nggak mungkin langsung pukul-pukulan gitu, enggak. Nanti agak ada step by stepnya, setelah agak tinggi sedikit, dan kita belajar seperti menerima pukulan. Menerima. Jadi kita harus terima pukulan juga. Terima, tapi pukulan terkontrol ya. Oh, oke. Ya. Pukulannya terkontrol tapi. Iya, itu. Jadi kita lebih, kalau kita kena pukul, kita nggak terlalu emosi gitu loh. Itu kan melatih emosi kita.
Oke. Jadi keren banget nih. Jadi nggak hanya untuk bela diri aja Jadi, gitu ya. Sebentar, ini usia berapa sih yang bisa ikut Wing Chun ini? Wing Chun. Yaitu anak-anak, remaja, dewasa, itu bisa semua. Orang yang lebih dewasa? Lebih Di atasnya dewasa? Wah. Bisa. Ada yang mau ikut soalnya orang tua. Tai Chi Master. Tai Chi Master. Oke, berarti memang selain apa namanya bela diri ini untuk mempertahankan diri, itu bisa apa ya kayak belajar untuk mengatur psikologis kita juga ya. Iya, Dalam bisa. arti kita harus tenang gitu loh, tidak emosi gitu kan ya. Kamu biasa aja lihat saya baru. Ibu kok ngegas, Bu? Emosi deh ya sama bapak pagi-pagi. Oke sih, Bu. Nanti kita akan lihat nih gimana sih gerakan-gerakan Wing Chun yang akan kita peragakan nanti Itu penasaran banget loh sebenarnya ya. Betul ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, karena di sesi berikutnya kita akan kembali dengan gerakan-gerakan. Oke, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Oke. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Masih dengan tema kita kali ini adalah Wing Chun. olahraga Wing Chun. Seperti ini Kita ya. udah diajarin Ini gerakan awal nih. Ini gerakan untuk Apa namanya? siaga, seperti Siaga. siaga gitu. Ada namanya Siap-siap. nggak sih? Ini mensau dan usau. Ini usau. ada usau. Usau ini mensau. Ini di Oke. sini. Iya. Iya. Wushou, ni hao. Nah. Lai. Gitu ya. Oke, nah daripada kita penasaran ya seperti apa gitu kan, kalau biar nggak salah nanti Oke. kita langsung aja lihat ini ada demonya untuk Anda Demo pemirsa. dari gerakan-gerakan Wing Wing Chun. Chun, ini dia untuk Anda Oke, pemirsa. kita akan saksikan bersama-sama. Yuk.
mau tanya, namanya siapa? Kathleen dan sama Resya. Dan si Koko siapa? Roni, Roni, Oke. Kathleen dan Resya. Aduh, sudah lama ya belajar ya? Sini aja yuk ngobrolnya sini. Sini aja ya. Sini dulu, Iya. Kathleen. Mas Iya. Koko, Cukup sini. nggak sih screen-nya cukup nggak ya? apa-apa ya. Ayo, sini sayang Oke. sini. Oke. Sini dulu. Iya, Ini ini usia. dia. Ini Baiklah. pemain. Kok pemain sih? Boleh Mas Roni sebelah sana biar kelihatan. Mas Roni sini aja. Iya, Kok. oke. Ini dia. Ini. Berasa bawa 2 anak cukup. Oke, ini Aduh, kalau adanya gini, bapaknya siapa? sipit semua ya. Oke, ini adik-adiknya pintar banget. Udah berapa lama belajarnya? 8 bulan. 8 bulan. Waduh, ini umur berapa sih sayang? Umur 9. 9 tahun. Ini adiknya tahun. umur berapa? 8 tahun. 8 tahun dan 9 tahun sudah bisa dilatih ya? Sudah bisa. Oke. Biasanya usia terkecil yang pernah dilatih oleh Sifu usia berapa? TK. TK. Tapi saya 4, lebih 5. iya, usia 4 tahun ya, 5 tahun ya. 5 ya. Mas Roni belajarnya dari TK? Mas Roni belajarnya sudah lama Mas Roni? Saya sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke, Sifu Oke. juga? Ya, Sama ini ya, oke. Apa enaknya sih Mas? Belajar ini? Kalau untuk Wing Chun soalnya praktis dia. Juga bisa diikuti untuk segala usia. Karena tadi Kathleen sama Rachel kan juga dari 8-9 tahun. Nah, kebetulan saya kan 40 ke atas ini. Oke. Jadi cari Nggak kelihatan. yang lebih Ini mungkin fleksibel. bisa looknya bisa lebih muda ya daripada. Karena kan mengatur apa ya, kayak mengatur Pernafasan, emosi, iya. pernapasan, jadinya bisa mengatur semuanya. Susah nggak sih belajar Wing Chun kalian nih? Awalnya? Sedikit susah, tapi lama-lama bisa ya setelah dilatih ya selama 8 bulan bisa ya. Tertarik oke. loh, mereka hebat ya. Iya bener banget ya. Oke, ini seperti kata Koko Roni ini sendiri, ini bisa kelihatan lebih muda loh. Makanya kamu berhak. Di samping olahraga Wing Chun, tambahin dikit borak sama formalin. Itu tips dari Jangan, Karang jangan, ya. jangan. Oke, baiklah. Tadi kita sudah saksikan ya, tadi udah lihat akhirnya sudah sedikit terobati penasarannya Oke. nih ya. Thank you ya. Terima kasih ya Mas Pokoknya Roni, pemirsa, thank you. Shishe ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih loh. Terima kasih, Luar Kak. biasa. Nanya-nanya boleh dong. Boleh. Ini, Sifu oke. nih. Ini yayasannya di mana sih perguruannya? Guruannya. Saya perguruannya di Gatot Subroto Barat, nomor 371. Jadi orang yang mau pengen Wing Chun, belajar Wing Chun bisa datang Bisa ke datang sana ke sana. ya. Oke. Nah, ini biasanya anak-anak atau orang-orang yang belajar di sana itu berapa kali seminggu yang biasanya latihan? Setiap hari ya? Setiap Enggak, hari? Itu seminggu 2 kali, hari Rabu dan Jumat jam 7.15 malam. Oh, malam. Iya, malam. Kenapa malam? Iya. Karena yang saya lebih banyak orang kan habis kerja, dia bisa Oke, saya pikir olahraga. karena memang dari teknik-tekniknya sendiri ada yang mengharuskan biar sepi. Itu olahraga malam beda lagi, beda. Oke, Mungkin baiklah. tinju, Oh, ya. iya. Oke. Jadi dua kali seminggu itu yang paling pas untuk belajar Wing Chun. Atau kalau pengen lebih bisa, ini bisa Setiap hari bisa. sebenarnya Setiap ya, hari, harus ya. dilatih ya. Diulang-ulang di betul. rumah. Supaya kan ini kan kelenturan tangan nih. Iya. Jadi kalau misalnya dilatih setiap hari, jadi lebih cepat bisa, lebih cepat lentur gitu loh. Kalau misalnya cuma ngandelin seminggu 2 kali aja, kayaknya kurang ya. ya kalau mengandalkan itu agak kurang. Gitu. Oke, latihan-latihan dasar tadi sudah kita ngomongin tentang si Kathleen ya sama Raya tadi ya. Itu latihan dasar untuk pemula. Ya, itu jurus dasar untuk pemula. Oh, itu jurus dasar namanya. Jurus Untuk dasar menyiapkan pemula. fondasi untuk ke tahap selanjutnya. Ada filosofi dari setiap gerakan-gerakan dari yang diperagakan tadi. Ya, itu tadi kan dari bajunya aja itu baju rok gitu ya, baju congsang itu karena Kenapa pakai rok? Biasanya kan yang kita tahu Biasanya pakai seni bela celana. diri. Iya. Ya. Nah, karena dulu di Cina situ waktu zaman dulu cewek itu kan pakai rok.
Dan terus kuda-kudanya juga tidak terlalu lebar kan. Nah, makanya kuda-kudanya cuma segitu aja. Nah, itu karena dia dibatasi oleh roknya itu. Gitu. Nah, sedangkan gerakan-gerakannya itu nanti itu akan ada aplikasinya sendiri. Ada kalau kita dipukul orang, bagaimana kita cara menangkis, bagaimana cara kita menghindar begitu. Tapi untuk sementara kita berdiri dulu yang stabil. Kalau sudah stabil, baru kita belajar melangkah. Gitu. Gitu. Kalau kita kembali lagi ke film-film dulu ya, Tiongkok itu roknya kan agak sempit-sempit juga kan? Itu juga mempengaruhi juga ya. Makanya kuda-kudanya tadi kuda-kudanya juga ya. Kuda-kudanya segitu. Gitu. Kalau yang diperagakan oleh Mas Roni tadi itu jurus untuk tahap berikutnya, tahap 2, yaitu Chamkyu. Nah, itu lebih dinamis daripada yang pertama. Itu sudah belajar melangkah karena dia sudah stabil untuk berdiri. Kita melangkah lebih ke main footwork, ada sedikit tendangan dan juga tangkisannya lebih menggunakan pinggang begitu. Dan di bela diri ini sendiri ada, tadi kan tangan ya, lebih ke tangan nih. Tapi sebenarnya pemakaian alat ada? Pemakaian alat ada. Senjata-senjata gitu ada? Ada senjatanya, tongkat panjang dan juga golok kupu-kupu. Golok kupu-kupu, ya ampun. Biasanya ada tato kupu-kupu ya, golok kupu-kupu ya. Ini golok kupu-kupu gitu kan ya. Oke, ternyata ini menarik sekali ya. Nah, ini nih pertanyaan yang paling ini kan perhatian pemerintah terhadap keberadaan Wing Chun ini juga atau keberadaan Wing Chun sendiri ini apa yang Mas atau Sifu Ardian inginkan ke depannya? Ya, mungkin lebih diperhatikan dan lebih disosialisasi. Jadi kita lebih dikenal dan diterima oleh semua kalangan. Gitu. Selain juga olahraga-olahraga yang lainnya yang sudah memasyarakat ya, yang sudah pernah bisa dikatakan familiar ya. Mudah-mudahan nanti Wing Chun sendiri kedepannya bisa masuk ke ini ya, bisa dicabangkan gitu ya. Jadi luar biasa loh kalau misalnya bisa dikenal lagi. Ada kejuaraan-kejuaraan. Tapi selama ini kejuaraan-kejuaraan ada dong ya? Ada kejuaraan-kejuaraan sudah ada. Oke. Nanti kita datang ya ke sana ya untuk berkenalan lebih banyak lagi, lebih jauh lagi tentang Wing Chun ya. Luar biasa loh. Sifu Ardian, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Shishe ya. Oke.